Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semua, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang perilaku biaya dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Dalam dunia bisnis, perusahaan selalu menghadapi perubahan tingkat aktivitas seperti kenaikan produksi, penurunan penjualan, efisiensi tenaga kerja, maupun perubahan kapasitas produksi. Perubahan-perubahan tersebut tentu akan mempengaruhi struktur biaya perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk memahami bagaimana biaya berperilaku. Next akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Resti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan tingkat aktivitas dalam suatu rentang yang disebut relevan rank. Relevan rank adalah kisaran aktivitas di mana asumsi biaya tetap dan biaya variabel masih berlaku. Artinya, biaya tetap hanya benar-benar tetap dalam batas kapasitas tertentu. Jika kapasitas tersebut terlampaui, maka biaya tetap bisa berubah. Biaya tetap memiliki karakteristik yaitu totalnya tetap dalam relevan rank. Namun biaya per unitnya berubah-ubah. Contohnya, jika biaya sewa sebesar 10 juta rupiah per bulan, jika produksi 1000 unit, maka biaya per unit 10.000 rupiah. Jika produksi 2000 unit, maka biaya per unit turun menjadi 5.000 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar produksi, semakin kecil biaya tetap per unit. Kondisi ini disebut efek penyebaran biaya tetap atau spreading effect. Baik, untuk selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan tingkat aktivitas, sedangkan biaya per unitnya tetap. Sebagai contoh, jika bahan baku adalah Rp 20.000 per unit, maka ketika produksi naik 100 unit, total biaya akan bertambah Rp 2 juta. Biaya variabel sangat penting dalam analisis break-even point dan penentuan harga jual. Baik, selanjutnya adalah biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki komponen tetap dan komponen variabel sekaligus. Contohnya adalah biaya listrik yang terdiri dari beban tetap dan biaya berdasarkan pemakaian. Rumus umum biaya campuran adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah total biaya, A adalah biaya tetap, B adalah biaya variabel per unit, dan X adalah tingkat aktivitas. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Sri. Untuk metode high flow, yaitu selanjutnya kami akan menjelaskan metode high flow, salah satu cara memisahkan biaya campuran. Misalnya, aktivitas tertinggi 5.000 unit dengan biaya 15 juta rupiah, dan aktivitas terendahnya 2.000 unit dengan biaya 9 juta. Selisih biaya adalah 6 juta dan selisih aktivitas 3.000 unit. Maka biaya variabel per unit adalah 2.000 rupiah. Sehingga fungsi biaya dapat dituliskan sebagai Y sama dengan A ditambah 2000X. Setelah itu, biaya tetap dapat dihitung dengan memasukkan salah satu data ke dalam rumus tersebut. Next, untuk pentingnya perilaku biaya akan dijelaskan oleh Resti. Pentingnya perilaku biaya, pemahaman perilaku biaya sangat penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Konsep ini digunakan dalam analisis break-even point, perencanaan laba, evaluasi efisiensi, dan pengendalian anggaran. Kesalahan dalam mengklarifikasikan biaya dapat menyebabkan keputusan yang kurang tepat dan berdampak pada kerugian perusahaan.
Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat keterkaitan dengan strategi bisnis. Struktur biaya juga berhubungan dengan strategi bisnis perusahaan. Perusahaan dengan biaya tinggi memiliki risiko yang lebih besar ketika penjualan menurun. Sebaliknya, perusahaan dengan biaya variabel yang lebih besar cenderung lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan pasar. Dengan demikian, pemahaman perilaku biaya membantu perusahaan dalam menentukan strategi yang tepat. Oke, dapat disimpulkan bahwa tidak semua biaya berubah dengan cara yang sama, dan relevan range penting dalam analisis biaya. Pemahaman perilaku biaya membantu pengambilan keputusan strategis, dan kesalahan analisis biaya dapat berdampak pada kerugian perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.